perkenalkan, di sini kami kelompok 5 desain pembelajaran. Di sini kami akan melakukan diskusi kami mengenai akan disampaikan saudari Salwa. Kamu gak apa cok? Kau ambil HP ku cok? Materi ke-6 ini mengenai learning according to multiple intelligence, yaitu mengenai pembelajaran berdasarkan multiple intelligence. Iya. Len, pembelajaran itu apa sih sebenarnya? Pembelajaran itu adalah kegiatan kita untuk mengulang-ulang kembali materi yang sudah kita pelajari. Menurutmu Mei, pembelajaran itu apa? Kok nggak merespon sih apresiasi? Kalau menurut aku ya pembelajaran itu kayak struktur atau sistem yang sudah tertata rapi yang akan dilakukan di sekolah ya kan? Iya. Yang adanya interaksi antara guru dan siswa. Kalau di jurnal nih bilang bahwa pembelajaran adalah proses transfer ilmu dua arah antara guru sebagai pemberi informasi dan peserta didik sebagai penerima informasi. Iya, betul sekali. Jadi di sini kita belajar mengenai Di sini juga dibilang pembelajaran adalah seperangkat tindakan yang dirancang untuk mendukung proses belajar peserta didik. Jadi pembelajaran itu adalah sebuah proses. Ada belajar dan mengajar di dalamnya. paham? Ya, Oh, paham. ternyata di pembelajaran itu ada yang namanya pembelajaran multiple intelligence. Apa yang multiple? Apa multiple intelligence? Nah, kalau di dalam jurnal ini dikatakan bahwa multiple intelligence itu adalah Pengenalan peserta didik untuk menentukan strategi mengajar guru. Iya. Atau suatu pembelajaran yang dilakukan oleh para pendidik dengan cara memperlakukan semua peserta didik dengan perlakuan yang sama dan istimewa. Jadi semuanya mendapatkan perlakuan yang sama dan istimewa tanpa berbeda-bedakan. Itu multiple intelligence. Jadi penilaiannya nggak cuma penilaian tunggal, tapi penilaian dari majemuk. Jadi penilaian cuma bukan dari satu penilaian, tapi juga penilaian-penilaian lain dengan memperlakukan siswa-siswa itu sama tanpa berbeda-bedakan. Itu kan? Iya. Tapi kalau dilihat di real life sih enggak. Kenyataannya itu kayak tugas. Iya. Tugasnya memanjat pohon, sedangkan siswanya itu ada monyet, ada gajah, ada burung. Kan beda-beda yang bisa manjat pohonnya. Tapi kan kau nggak ngajarin monyet. Maksudku itu adalah Perumpamaan. seumpama. Jadi kita tidak boleh mematokkan satu siswa Sama sama standar kepintarannya beda-beda. Apakah semua pendidikan yang ada di Indonesia memakai pembelajaran berbasis multiple intelligence? Apa? Multiple intelligence. Dalam prakteknya nggak ada. Bahkan sampai kuliah pun nggak ada. Nggak ada. Yang istimewa selalu tetap istimewa. Tidak ada Sampai pembatasan. saat ini anak-anak yang pintar matematika selalu dianggap yang paling pintar. Enggak juga. Padahal enggak guys. Terus anak-anak yang suka melukis, seni, yang suka nari-nari, musik itu dianggap cuma Bodoh. anak yang Hanya sebagus itu. tidak punya masa depan gitu. iya. Apa lagi ya? Nah, baru di sini ada jenis-jenis multiple intelligence di mana Munir Catit menjelaskan bahwa jenis-jenis kecerdasan tersebut tidak berkolerasi langsung dengan nilai yang diperoleh pada pelajaran tertentu karena multiple intelligence bukan studi dan bukan pula kurikulum. Kemiripan nama-nama kecerdasan tidak menunjukkan nama bidang studi. Multiple intelligence merupakan pengenalan peserta didik untuk menentukan strategi mengajar guru. Nah, di bawah ini jenis-jenis kecerdasan menurut Munir Catit. Yang pertama, kecerdasan linguistik, logis matematik, kinestetis, kecerdasan bahasa. Kecerdasan linguistik, cerdas bahasa. Menurutku ya, kalau seseorang cerdas bahasa dia pasti udah cerdas.
dia berkomunikasinya udah bagus itu pasti udah. Belum tentu. Kalau komunikasinya nggak bagus dia nggak bisa. Bisa jadi dia cuma cerdas di teorinya doang. Maksudnya dalam bahasa, membahasakan, maksudku bicara. Cara dia berkomunikasi. Belajar sama tidak kali. Oh iya, Iya Mek, karena kan ada anak yang pintar tapi dia tidak berani mengungkapkan. Nah itu tuh kan kayak Iya. Public speaking gitu. Enggak, ya itu juga. Kau pernah nggak nemuin misalnya dari pengalaman kehidupanmu dari SD SMP gitu kan sampai sekarang? Kamu kan udah kuliah nih, apalagi kan Mei kan udah semester 4 gitu ya. Dan yes, kamu kita. Yes. Tapi kan dia paling banyak pengalaman kan. Itu gue. Anjing. Baru Pernah nggak kau nemukan kayak ada anak, dia pinter kalau ujian terus dia pinter banget, tapi kalau pas di ujian lisan dia nangis. gak nangis sih, lebih ke nggak ada mental aja. Ya itu. Jadi disimpulkan aja sama si Salwa tadi bahwasanya kalau anak sudah memiliki kecerdasan linguistik atau cerdas bahasa, dia berarti bisa dikategorikan sebagai anak pintar. ini juga kecerdasan linguistik diletakkan di pertama, berarti dia udah punya Urutan peran paling utama. Terus Nah, juga kecerdasan logis logis. matematis. Nah, baru ini adalah kecerdasan angka. Dan tidak semua peserta anak didik pun paham, tahu ini gitu loh. Kecerdasan angka. Karena ya aku akui ya, aku tidak pandai dalam matematika. Saya Kita sebenarnya bisa, cuman dalam konteks soal yang sederhana. kalau saya SMP memang kan- tidak bisa. Kalau Iya. sulit udah beda lagi dengan Karena ada tipikal anak yang ya Iya. Karena matematika tuh memang Terus sudah dari juga kecil udah menjadi momok menakutkan. Jadi walaupun mencoba untuk menghilangkan momok itu tetap aja gak bisa, bahkan sampai perkuliahan. Mungkin karena gurunya juga dia sih. ke samping aku bilang di LMS ada punya penda deh. nggak ada kayaknya. Apalagi lanjut. ya yang ketiga ada kecerdasan kinestetik. Atau kecerdasan kecerdasannya. bahasa. Ini tipikal aku banget guys, karena aku tuh aktif banget ketoranya ya. Aku tuh kayak gak bisa diem gitu. Iya kan? Itu kan lihat sendiri kan. Memang tipikal orang gak bisa banget diem gitu. Terus kan anak yang lasak, tau gak lasak? Maksudnya yang aktif gitu kan, ada anak kan kayak gitu kan, toddler. Itu pinter apa enggak? Ya tergantung, kalau hiperaktif, Hiperaktifnya gimana dulu nih kamu? kalau hiperaktifnya udah hipernen, Contoh hiperaktif kayak mana? Contohnya yang Menjadi anak orang, Iya. menjahil itu udah nggak bagus. Hmm. Kan kalau kan kita bahas kecerdasan kinestetik, berarti dia itu Cerdas yang menonjol juga. dari dirinya itu olahraga kayak kau Iya. kan, di saat Menonjol dari dari diri. olahraga, public speaking, gitu. Kalau aku Matematika. nggak ada, Matematika ya pandai. nggak. Lo sebenarnya olahraga bisa nih. Kok bisa ada kecerdasan kinestetik? Cuman kau malu. Bukan, aku ada kecerdasan kinestetis tapi di bagian teorinya doang. Enggak, kamu di bagian kalau gerakan Blackpink. Kayak tadi nih, lihat tadi kan, dia di kamar mandi, ngidupin lagu Blackpink cuy. Iya. Otomatis dia di kamar mandi goyang kan? Itu bukan kinestetis guys. Itu Nah, kinestetis. lanjut lagi ke spesial spasial cerdas visual. ruang dan gambar. Maksudnya nih? Di dalam ruang dan gambar atau gimana? Kayaknya seni nggak sih? Syuting ruang dan gambar. Buat ruang. Ruang dan gambar. Lanjut, kecerdasan musik, cerdas musik. Nah, ini baru bisa kesepen. Sukan enggak. Kamu bisa main gitar. Iya kan, aktif. Kamu aktif singer kan di gereja. Tapi anak yang musik itu emang keren, apalagi yang pandai Main piano. piano, itu udah pinter banget. SMP. Oh, ayo kita lanjut semua. Kemudian ada kecerdasan interpersonal, cerdas bergaul. Kayak dia di mana-mana ada kawannya. Tapi itu positif vibe ya. Bukan positif, iya positif vibe. Makanya banyak berkawan dengan yang gara-gara orang itu melihat kamu itu positif vibe. Jadi orang-orang di sekitar itu. Kalau orang itu udah kalau positif vibe. Padahal artinya enggak gitu. Hati kok anak Medan ya. Kok Enggak. aku bisa hancur demi kawan, Cok. Nah, kau berarti kau belum kawanku.
musuhku. Apa sih aku pikir itu rumahku. Nggak kekunci soalnya. Oke, lanjut ke kecerdasan. Intrapersonal, cerdas diri. Nah, cerdas diri ini maksudnya dia yang rapi-rapi gitu gak sih? Cerdas mementingkan diri sendiri. Egois dong. Enggak gitu misalnya. Oh, percaya diri. Dia tipikal orang yang kalau mau pergi dia harus gosok baju. Walaupun bajunya nggak pernah keriput. Kecut apa sih? Kusut, ngerti nggak? Kusut. Baru dia kayaknya lebih mengapakan dirinya nggak sih? Lalu ada kecerdasan naturalis, cerdas alam. Nah ini anak pramuka ini. Cinta alam. Berarti anak-anak pramuka itu cinta alam gitu. Really? Aku mantan anak pramuka. BTW. Lalu ada kecerdasan eksistensialis, Eksistensial Agama. wow, dengan Tuhannya hubungan dengan Tapi kok ini kok banget. Ayo kita lihat berapa menit itu. Udah, yeay. Udah lah itu. Kau berapa menitin? Kami 5 detik kali Slow-slow kan? Tapi aku belum paham. Multi-legend. Pokoknya multiple intelligence itu kayak dia tuh mempunyai kayak gimana ya, setiap individu itu mempunyai kecerdasan diri masing-masing kayak gitu. Kayak kata Salwa, kita itu tidak bisa menyamaratakan kecerdasan dari seluruh setiap. Nah, bagaimana cara menerapkan multiple intelligence ini? Melihatnya nggak bisa. Enggak, bagaimana cara menerapkannya? Ini kembali ke individu masing-masing. Misalnya bakatmu di mana? Di sini ada loh. Melalui Pertama, tahap input, yaitu dalam penerimaan peserta didik baru yang menggunakan sistem kuota, artinya mana sekolah ini berkapasitas 100 peserta didik. Semuanya tuh. Kedua, tahap proses pembelajaran, artinya bagaimana cara belajar. Ini Ada tahap-tahap pembelajaran multiple intelligence itu di sekolah. Biasanya itu tahap input, jadi anak-anak masuk. kan bisa dicek di kelas latar belakangnya seperti Coba sini dulu, apa. Kak. Jadi misalnya dia menetapkan sekolah akan menerima siswa baru 100 orang. Nah itu langsung diterima tanpa tes. Itu diterima semua. Kemudian kalau misalnya udah lulus, dia sampai ke ada tesnya, udah lulus baru ada tesnya untuk menentukan gaya belajar. Nah per kelasnya itu siswanya baru dikelompok berdasar gaya-gaya belajarnya. Itu tahap input dari apa yang dibaca. Kalau PKTI beda lagi. Orang ini masing-masing boy. Tengok. Kalian kelompok berapa yang ngambil? Kelompok 10. Kami kelompok 1. Tahap proses itu apa ya? Proses nah dia gaya Pada tahapan yang yang sama sama. dengan gaya belajar peserta didik. Jadi kayak harus menyesuaikan pola kerjasama yang harus diketahui, bersifat dua arah, jadi jangan satu arah aja pembelajarannya. Terus tuh menggunakan kayak Pola kerjasama, jadi di sini dua orang kayak ada pengajar, ada yang mengajar, ada yang mendengarkan. Terus ada teknik dan strateginya guys. Kok nggak bisa ya mainnya? Coba cari di YouTube dulu. Kalau selesai ini harus bisa itu. Pertama itu kan udah tahap proses kan. Tadi kan udah tahap input, lalu ada tahap proses. Nah di sana ada tekniknya, prosesnya. guru itu mempelajari bagaimana otak siswa itu belajar. Pokoknya bagaimana gaya belajar siswa, begitulah gaya belajar gurunya. Lalu ada Berarti strategi menyesuaikan mengajar. ya? Baru Gurunya dia yang menyesuaikan menyesuaikan ke siswanya. strategi mengajar yang aku lakukan apa ya sebaiknya. Misalnya nih kan, gurunya itu udah tahu kalau gaya belajarnya Salim ini kinestetik kan. Jadi gurunya itu menyesuaikan, oh muridku gaya belajarnya kinestetik, berarti aku harus buat pembelajaran yang menggunakan cara kinestetik kayak gitu, kayak yang nyata yang bisa dipegang.
Berarti calon guru harus bisa menguasai gaya-gaya masing berbagai macam gaya belajar peserta didik ya? Bisa dong. Bisa itu jadi guru profesional. Bisa dong kayaknya. Baru produk dari strategi itu dia udah mengajarkan itu menghasilkan produk. Produk nyata dari hasil pembelajaran. Jadi nggak cuma menghasilkan nilai berupa angka di atas kertas, tapi juga sesuatu yang bisa dilihat oleh kita. Kalau benefitnya kayak manfaat ketika produk mengasilkan sendiri. Berarti benefitnya itu manfaat yang dia dapatkan setelah mengerjakan produk tersebut. Iya. Hasil. Baru kemudian ada tahap output. Autentik. Tahap terakhir proses penilaian dari proses pembelajaran. Menggunakan penilaian autentik. Apa sih autentik itu? Katanya ini penilaian terhadap sosok utuh seorang peserta didik yang bukan diukur dari segi kognitifnya, Pengetahuannya namun melainkan juga diukur dari segi afektif dan psikomotorik peserta didik. keterampilan serta. Oke, berarti kurikulum merdeka atau penilaian autentik? Oh, berarti di dalam multiple intelligence ini dia nggak ada sistem peringkat atau ranking. Iya. Jadi di sini guru menganggap semua anak adalah juara. Dan jika guru terpaksa ingin membuat sebuah peringkat untuk anak, maka semua peringkat harus ada pada diri peserta didik. Nah, misalnya itu dengan mengkategorikan bidang, misalnya kategori peserta didik dalam bidang disiplin ini, yang bidang kebersihan ini, bidang kerapihan ini. Jadi nggak ada dalam kognitif aja, berarti nggak ada ranking-rankingan. Kayak penghargaan. Bagus loh ini. Ada. Tapi sebenarnya multiple intelligence itu dikemukakan oleh siapa sih sebenarnya pertama kali gitu? Kok bisa berpikir seperti itu? Yang tadi Bahmi. Awal mulanya dicetuskan oleh Howard Gardner bahwa kecerdasan itu bersifat abadi atau statis dalam kehidupan manusia. Statis itu apa? Tetap kan? Oh iya, tetap. Akan selalu ada berarti ya. Gini, mungkin saja suatu saat akan ada kecerdasan yang lainnya. Jadi mungkin kita punya satu kecerdasan ini. Mungkin nanti kita bisa menemukan kecerdasan yang lainnya gitu. Kita kan nggak hanya bisa tidak hanya mahir dalam satu bidang saja, namun sebenarnya kita mahir di beberapa gitu. Walaupun dalam diri kita tidak mengetahuinya, sebenarnya kayaknya bisa nih kalau kita asal, kalau kita kan les. Kalau tadi rupanya dia tuh yang kamu bilang siapa sih tadi? Howard Gardner. Ini tuh dia udah mengaplikasikan langsung, terus dia mencetuskan beberapa hal ini. Semua kecerdasan itu sederajat, meskipun masing-masing punya kriteria yang berbeda. Kemudian kedua, kecerdasan disebut dinamis, artinya anak-anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi dia punya. Terus ketiga, setiap anak itu punya beberapa kecerdasan sekaligus. Jadi nggak cuma kecerdasan satu. Bisa dia bisa matematika nih, tapi bisa juga musik dia ya kan. Itu jenius sih. Kalau jenis itu bisa semuanya. Iya. Ya. Wajar Udah guys, udah hampir 20. Udah ya, langsung video 2 ya. Pin udah belum ini? Itu udah banyak dong, Me. Tapi dibilang ini konsep multiple intelligence dalam perspektif unifikasi hadir untuk mengubah paradigma pendidikan di Indonesia agar pembelajaran tidak selalu mengandalkan aspek kognitif saja, namun juga aspek afektif dan psikomotorik. Kita kan hasil dari itu ya, pembelajaran masa kuno. Iya. Jadi merasakan sih perbedaan. sampai sekarang pun masih. Tapi kita akan menjadi agen perubahan. Kamu ya? Kalau kita misalnya sekolah masih melihat
gimana ya? Yaitu guru-guru di Indonesia itu sama orang-orang tua di Indonesia itu lebih mementingkan hasil kan daripada proses. Coba kalau anaknya ranking 1 terus pasti dia itu bangga. Padahal mah bisa jadi dia ranking 1 gara-gara pencipta rapor lah, yang jadi karena orang tuanya kaya lah, jadi pilih kasih lah gurunya gitu. Tapi untuk mengaplikasikannya kan sulit apa enggak? Menurut kalian metode intelijen ini manfaatnya bagi guru apa? Nggak ada. Sebenarnya lebih ke gurunya susah nggak sih? Untuk penerapannya kita susah apa? Manfaat yang diperoleh dalam pembelajaran berbasis multiple intelligence Tinggi adalah spesial moment. ya. Itu doang. Dan strategi-strategi mengajar yang bisa terkumpul dalam kumpulan sebuah plan listen pembelajaran atau biasa dengan RPP. Jadi guru Sekarang aja disuruh bikin RPP guru-guru jadi sekarang. guru memberdayakan seluruh potensi kecerdasan yang dimiliki oleh peserta didik dengan baik. Jadi di sana guru memantau perkembangan peserta didik dan membantu mengembangkannya. Kalau bagi peserta didik apa? Kalau Ya, kayaknya lebih dapat pembelajaran Itu itu dari sesuai dia jadi lebih nyaman sama senang kan. Misalnya tuh kan aku suka matematika berat kan. Pas gurunya itu masuk kayak lah lagian gak masuk ke otak, ngapain belajar, mending kayak apalagi gurunya tuh macamnya nggak enak gitu kan, jadinya di belakang tuh kayak main-main gitu. Coba kalau yang misalnya sesuai keinginan kita, misalnya tadi aku suka loh belajar itu sambil nonton video kayak gitu kan, terus gurunya buat kayak gitu, pasti besok-besoknya aku makin semangat kayak gitu belajarnya. Kayak gitu, jadi dia tuh merasa kayak jadi populer. menurut kalian waktu SMP, SMA, apakah di sekolah minat dan bakat kalian dikembangkan di situ? Enggak. Tidak. Dengan adanya ekstrakurikuler yang diharuskan dan diwajibkan, apakah menumbuhkan minat dan bakat kalian di situ? Tidak. Seperti pramuka, I don't like it. PMR, I like it. Aku cuma ikut pramuka doang. apakah ada tumbuh rasa Yes. nasionalisme dan rasa tanggung jawab yang besar? Aku ada. Lingkungan alam ada. Aku pramuka dari kelas 3, tapi kelas 3 itu nggak dibolehkan nginap kan, tetap malam dijemput, baru pagi ikut lagi upacara sama bapakku. Tapi kan momennya kan dapat pasti dari kelas 3, kelas 4, kelas 2, kelas 6 aku masih ikut pramuka. Apalagi kelas 6, di kelas 6 kan udah pakai pesari kayak gitu. Pesami. Kita makan sama-sama, kalau makan masak dulu, baru kegiatan malam api unggun, keliling-keliling api unggun. Apakah kami senang dengan kegiatan seperti begitu? Senang, aku suka yang outdoor. Kalau Iya. yang di Indoor itu kurang aku, kayak anak-anak bimbel nggak masuk aku. Kenapa dia tuh orang yang dia tuh kayak ruang lingkupnya tuh sempit sama dia tuh, jadi kayak agak susah Betul banget loh Anjas bebek. Dia harus terus bergerak. Iya. Sosialisasi. Kalau dia Energinya kecas kalau bersosialisasi. aku tahu. Kalau kita sebaliknya. Justru aku kayak gini nggak bisa. Berapa menit itu? Udah tuh Mei. 24. Nggak bisa. 24. Udah lah itu. Dadah. Terima kasih. Sekian jadi jadinya? Tunggu dulu. Jadi kesimpulannya kalau multiple intelligence itu di situ tuh kita tuh tidak hanya menemukan satu kecerdasan aja, tapi ada beberapa kecerdasan, dan di sini guru itu diharapkan jangan menyamaratakan kecerdasan tersebut, karena setiap individu itu pasti mempunyai sesuatu yang menonjol dari diri peserta didik tersebut. Tapi jadi diharapkan guru itu mampu mengasah minat maupun bakat yang ada pada diri anak tersebut, dan meskipun begitu tetap si pelajaran yang ada di sekolah itu tidak akan dilupakan. Jadi nggak tetap harus mengasah, kalau udah dia suka matematika ya matematika itu aja terus biasa, bukan kayak gitu maksudnya kan. Tapi bukan yang sekolah global internasional lebih dipentingkan yang kalau minat dan bakat. Iya sih, dia mau sekolah Iya kan? aja. Oke, bye.